Film ini kamu kan akan dipacari ya sama seorang pria yang bernama Yusuf ya. Yusuf ini ya kan. Nah, pertanyaannya sebelumnya, kenapa kau memutuskan untuk masuk ke dalam film ini? Ini film aib loh. Nice. Dia belain deh. Film ini tuh apalagi ini kan tayangnya mau lebaran ya. Mungkin memang kisahnya, backgroundnya, masalahnya yang diceritakan adalah perselingkuhan. Iya. Dari kisah yang pernah dialami oleh Norma gitu. Tapi sebenarnya esensi dari film ini tuh lebih dalam dan luas lagi, bukan tentang perselingkuhan itu background cerita aja. Iya, itu tapi kan cuma dasar. keikhlasan. Bagaimana kita bisa memaafkan seseorang bukan hanya di mulut tapi benar-benar ikhlas gitu. Itu sulit. Mungkin kita bisa belajar dari apa yang dialami si Norma. Aku aja suka bingung lihat. Kalau aku mungkin bingung gak lo? Dia tuh waktu cerita, kamu kan katanya dikasih video. bingung. Aku waktu pertama kali ketemu dia terus dia cerita yang apa namanya? Yang kamu bilang akhirnya kamu menikah, tapi sebenarnya sebelumnya kamu juga udah tahu mama kamu tuh ada apa-apa. Iya. Gitu. Iya. Maksudnya kayak, kok mau? aku udah maafin, aku udah ikhlas yang lalu. Aku yakin nggak mungkin terulang lagi gitu kan. Ya luar biasa sih. Iya, maksudnya one of Speechless ya. nggak bisa lebih luas lagi berkata-kata, tapi ya wow. Dan di film ini kenapa mau? Kalau aku sebagai aktor tadinya mau nolak, dan Awalnya mau nolak? ya mau nolak. Apa yang mendasari? Semuanya tadi mau nolak. Yusuf Mardika mau nolak. Kalau Tisa aku nggak tahu ya, karena terlalu kompleks perannya. It's draining. Baca skripnya aja terlalu capek gitu. Capek gitu. Awalnya kamu gara-gara It's itu. just too painful gitu. Iya. Bisa nggak ya gue meranin ini dengan baik gitu. Oke. Apalagi waktu pertama kali bukan reveal ya, masih baru mata, terus baru foto aku sama Tisa, terus sebenarnya belum tanda tangan kontrak tuh. Oh itu belum tanda tangan kontrak. Belum, waktu foto aku sama Tisa berdua tuh, belum ada pemain yang lain-lain itu. Kamu belum dijebak tanda tangan kontrak. Ditaruh dulu fotonya muka kamu. Enggak, kalau memang prinsipku menolak, mau fotonya udah dipasang, aku nggak peduli kan, kontraknya belum ada gitu kan. Cara ini nggak ada masalah, tapi netizen heboh kan tuh, kok Wulan saya nguranin nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Iya, perbedaan fisik tidak mendekati gitu loh. Jadi nggak believable. Ya, oke. Nggak believable lah, mungkin lebih tepatnya seperti itu gitu kan. Mungkin aku Indo. Iya. Nah jadi waktu habis di review itu kan ya ada tertantang juga, bisa nggak ya? Udah skripnya berat banget, perannya kompleks banget, terlalu banyak layer ini perempuan gitu. Just it's not gonna be easy gitu kan. Pasti banyak apa namanya. Terus akhirnya dikabarin kalau ada pendampingan kok dari Mas Rosa. Oh iya. Terus aku agak sedikit yakin, ya udah oke, let's do this. I think I can do this. Karena waktu readingnya juga cuma 1 bulan. Terus ditambah karena netizen bilang nggak, bedanya total 180 derajat, mana bisa gitu, nggak believable lah, apalah segala macam. Nah di situ aku tertantang gitu. Aku tertantang, bisa nggak ya wujud gue yang begini pada saat syuting mendekati, atau setidaknya orang tidak melihat itu Wulan. Iya betul, itu yang paling sulit. Ya kalau mirip ya udah nggak mungkin, gue mesti opress song dulu. Iya, setuju. Karena gitu kan. Iya betul. Bagaimana aura dia bisa keluar dari jiwa ragaku. Oke, yang aku mau nanya nih, kan kamu baca, kamu riset, kamu observasi bersama dibantu dengan Mas Rosa. Apa yang kau dapat dari kepala si wanita yang kau perankan itu? Karena aku sampai hari ini nggak ngerti. She's not healthy. Nggak sehat ah? She's not healthy. Apa itu nggak sehat gimana? Jadi gini, ini bukannya riset yang aku lakukan adalah riset skrip ya. Iya. Jadi peran yang ditulis oleh skrip. Bukan ngejudge ya? Bukan riset si Ibu Rihana, tapi Rina. Kalau Ibu namanya Ibu Rihana ya. Jadi kalau Ibu Rihana kita nggak tahu. We have to do research on her, ke psikiater, psikolog, dan lain sebagainya. Itu mesti dilakukan sendiri. Kalau aku kan riset untuk peran. Dan peran ini kan bukan, harus dicatat, ini bukan biografi. Iya. Jadi ini tidak 100%
plek-plekan sesuai dengan karakter, sifat ataupun kisah yang sesungguhnya gitu. Udah ditambah-tambahin, dikurang-kurangin untuk kebutuhan film. Betul. Jadi Norma juga mungkin nggak 100% plek. Norma, Bapak. Kisahnya aja. Ya, terutama jadi dari sudut pandang Norma. Oke. Kalau Norma kan kamu masih sempat ngobrol, maksudnya untuk saat penulisan dan apa. Tapi kan kalau Rihanna dan Rosie itu kan nggak dilibatkan sama sekali, gitu. Maksudnya tidak ada. Jadi memang dari sudut pandang Norma aja. Jadi aku bener-bener based on script, not based on Rihanna. Iya. Cuman memang aku lihat footage wawancara dia apa segala macam untuk ngebangun ya gesture, hal-hal kecil, ya hal-hal kecil, small business, yes, ya kan? Seperti itu. Iya. Tapi kira-kira seorang wanita, Bulan, bisa nggak kalau nggak ada cinta di posisi itu sama si laki-laki menantu lagi? Nggak mungkin kan ya? Nah, apalagi dengan keadaan seperti ini. Mesti ada cinta ya? Pasti ada cinta. Oh, berarti dalam film ini kamu hadirkan si karakter itu ada cintanya. Ya, luar biasa. Oh iya. Karena kan kadang-kadang kalau kita baca-baca tuh suka banyak tuh berseliweran kata-kata psikolog, quote-quote tentang trauma masa lalu gitu. When we meet the right person, traumanya tuh nggak mungkin hilang gitu. Tetapi dengan orang yang tepat itu kita tuh menjadi tenang, peaceful, dan nggak ke-trigger gitu kan. Nah, kayaknya si Bu Rina ini ketemu orang yang tepat ya. Dan kebetulan suami anaknya. Iya, salahnya itu kan di situ. Dan dia tidak bisa mengambil sikap untuk menelan itu sendiri. Iya, dia nggak bisa dong, kan dia kan punya masalah. Di-trigger. She needs help. Iya. Pegangannya kan hanya agama, nggak percaya dan nggak ngerti tuh, mesti ke psikolog, trauma masa lalu, kan belum nyampe. Maksudnya mungkin belum ngerti gitu. Iya, paham. Jadi dia juga nggak tahu dirinya punya masalah gitu kan, nggak aware sama itu juga. Iya, berarti kita lepaskan, ini kan pasti ada konteks di mana ada soalnya yang ngomong bahwa maaf ya, si ibu itu kayaknya ada kan konteks itu yang masuk setelah waktu dengerin podcastnya kamu kan, ada yang menduga ke arah situ. Berarti di dalam film ini seorang ibu mungkin dia keliling kemana tapi nggak ke suami anaknya kali. Betul, kalau hypersex kan harusnya bukan cuma satu orang. Kalau cuma satu orang ini berarti ada cinta kan. Ya. Berarti dalam film ini konteks itu dibuang berarti. Berarti cinta seorang ibu ini jatuh ke anak yang ke orang yang salah. Mungkin gitu. juga bukan cinta ya, Den. Bukan cinta juga nih. Bukan juga. Bukan. Delusion. Ini orang membuka simpul-simpul yang tertutup dari hidupnya. Ini dari kecil kan, dari umur 5 tahun kena trauma lagi, remaja kena trauma, dikawinin sama dipaksa kawin sama kakek-kakek. Dipaksa si Rina. Oh, yang dicerita. Iya, yang bukan yang hidup ini kan. Bapak beda jauh pak umurnya sama ibu? 80 sama 72. Berapa 8 tahun. Enggak. Tapi Bapak dipaksa nggak kawin atau karena jatuh cinta pacaran? Pacaran. Nah, kan beda. Jadi memang ini kisahnya beda. Iya. Jadi tidak pure plek sama gitu ya, supaya lebih logis secara filmnya kan. Iya, lebih logik karena kalau yang terjadi ini kan kita masih meraba, kok bisa kayak nggak masuk akal. Sampai hari ini tidak terjawab. Iya. Makanya aku mau Nah, kalau di film ini bukan jawaban dari kisah mereka ya. Bukan ya? Bukan. Jawaban. Ini hanya dimatangkan secara logis film deh gitu. Iya. Jadi kan biar skripnya tuh mateng gitu. Kenapa bisa berbuat ini kan pasti harus ada sebab, ada akibat, ada sebab dong. Betul. Itunya yang dimatangkan gitu. Oke. Boleh ada bocoran dikit nggak? Kira-kira kapan tayangnya ini film ini? Lebaran. Lebaran ini tanggal berapa maksudnya? Nah itu dia Lebaran, kita tanya dulu sama pemerintah Lebaran kita. Oh belum tahu ya? Jadi pas Lebaran menurut pemerintah ditayang itu. Wah, gue nungguin hilal dong berarti. Hilalnya jam berapa? Jadi gitu, hilal Lebaran sama hilal tayang normal. Iya, jadi nungguin hilal gitu. Terserah mau hari apa tuh ya. Iya. Pokoknya nungguin hilal. Oke, jadi kalau buat yang mau nonton film Norma, judulnya apa tadi?
Norma ya. Antara mertua dan menantu. Norma di bawahnya antara mertua dan menantu. Kalian siapkan teleskop. Kalian tunggu hilal keluar, berangkat. Ya. Udah tayang tuh. Oke. Mau kata itu subuh-subuh, terus ada kalau misalnya kagak ada, lu protes dah tuh ya. Jadi tanggalnya segitu ya. Itu sangat mempromosikan film ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau di dalam film boleh nggak spoiler dikit? Is a good ending or is a sad ending? It's a sad ending. Sad ending. Oh. It could be a good ending, it could be a sad ending, tergantung dari sudut pandang mana. Sudut pandang mana ya. Tapi akhirnya ada pembelajaran yang orang bisa Yes. dapat dalam Yeah. kehidupannya, itu kan poin filmnya Yeah. kan. Pembelajaran. Betul, karena kan banyak banget orang yang akhirnya mengkritisi film ini. Kamu tahu nggak masalah itu? Yang mana? Di Twitter, film ini. Di Twitter itu, ada yang ngebahas Ya. kamu, ya kan? Ada yang ngebahas filmnya. Kurang main Twitter ya ibu ya. X Ya, ya, nggak kurang ya? tahu. Nggak tahu kalau misalnya ada laporannya lagi trending topik gitu. Kan berapa kali tuh trending topik. Yang pertama Apa gara-gara itu? yang pertama, Wulan yang meranin jadi Rina gitu kan. Itu yang pertama. Kedua viral pas first look-nya dikeluarin, mirip loh gitu. Iya, kamu memang jago lah masalah Enggak, itu. kamu juga jago lah. Enggak lah. Kan Yusuf di sini yang memerankan jadi suaminya Norma. Ya. Menurut kamu, oke. Dia yang terpantas dan terbaik untuk memerankan si Masuk. ya. Perbedaan umur jauh loh. Nah, Iya. Usia berapa yang nonton ini? nah ini kayaknya karena akhirnya mau karena Lebaran. Ah, serius 13? 13. Orang Banyak. udah ada intimacy coach begini? Kan ada, pasti nggak mungkin nggak. Tetap ada lah pasti, karena kan itu kan untuk menggambarkan perselingkuhan Betul, tersebut. kalau enggak kan kurang kuat Iya, nanti. Ya enggak. Ya, Nggak harus sampai believable, bagaimana nggak believable banget, kan. betul. Jadi ini untuk usia 13 ya. Ya, karena kan Lebaran juga. Lebaran Jadi juga. itu yang aku dapat info terakhir adalah memang adegan-adegannya disesuaikan. Disesuaikan. Syutingnya mah udah, brutalnya udah. Ada. Oh, banyak yang dipotong. Dibuang karena bukan dibuang, nanti mungkin akan ada tayangan Director yang cut ya? director's cut, mungkin pas nggak saat Lebaran, mungkin di OTT atau di mana, atau ada tayangan Betul. ulang, bisa terjadi. Betul. Tapi untuk saat ini karena Lebaran dan untuk Iya. 13 tahun, Iya. jadi disesuaikan. Betul, dan poinnya kan ini bukan menunjukkan poin bahwa ini film Perselingkuhan kan bukan iya, itu. bukan mau nunjulin seperti apa perselingkuhannya, No, bergumulnya no. apa, bukan, tapi keseluruhan daripada cerita. Ya, keseluruhan daripada cerita, Betul. ada sebuah kisah seperti ini. Iya. Dan bagaimana, ya poinnya adalah keluarga, cinta, dan ikhlas, dan bagaimana memaafkan. Betul, dan itu yang paling sulit. Dan semoga layer benang merah dari yang pengen ditonjolkan ini bisa sampai ke penonton. Karena itu Mudah-mudahan sulitnya ya. minta ampun. Iya. Karena orang tuh udah banyak banget kemakan dengan ceritanya Norma sendiri waktu pertama kali ke podcast ini. Dengan keunikan daripada cerita itu sendiri, itu kan unik banget gitu. Walaupun kita tahu mungkin ada, tapi siapa Ya sih? sebenarnya unik ya, maksudnya aku pernah menyampaikan ke Bapak, Norma gila. Berani banget. Norma unik banget, Bapak juga luar biasa banget gitu. Maksudnya akhirnya bisa mengizinkan dia kawin sama Rozi itu dari awal tuh nggak masuk akal gitu. Iya, Kan bukan. udah tahu ibunya udah pernah ada apa-apa. Betul, tapi bukan hanya itu. Berani dia bawa ke publik. Oh itunya. Banyak, nggak ada yang berani bawa ke publik karena tahu kan sentimen publik terhadap aib ini. Ya. Dan ini kan bukan suatu permasalahan yang mudah, apalagi untuk orang yang paling dirugikan dalam hal itu. Norma dengan keberaniannya bisa bawa ke publik. Bagaimanapun juga pasti kan ada yang pro dan kontra. Pasti. Walaupun yang salah si ibunya, pasti ada yang juga yang pro. Dengan pandangan masing-masing, kita kan dibesarkan dengan sudut pandang berbeda-beda nih. Betul. Dengan pendidikan yang berbeda-beda, dengan trauma yang berbeda-beda Betul. lagi. Jadi dengan cerita ini nih orang ke-triggernya beda-beda gitu kan. Betul. Ada yang membela si ibu, Iya. membela si bapak, membela si Norma. Ada yang berpikir bahwa udah lebih baik kalau saya jadi Norma mah ya udah saya tutup rapi, saya pergi, saya berpisah, udah saya nggak usah orang tahu. Ada kan juga yang berpikir seperti itu gitu. Dan pasti kan sebagai kamu bebannya jadi lebih besar lagi, itu yang saya khawatirkan waktu kamu keluar dari sini jujur. Tapi ya Aku mumpung ketemu pengen nanya, karena aku antara tahu dan enggak. Kamu akhirnya bawa ke publik itu emang kemauan sendiri atau memang ada yang nyuruh? Mau sendiri sih Kak, Tante. Soalnya kan waktu itu awalnya bingung. Orang tuh bingung mau manggil gua Kak apa Tante. kakak. Ibu aja, ibu. Kamu manggil aku apa tadi? Mak. Kakak ini.
Soalnya kan waktu itu awalnya pas viral itu kan udah tuh aku diem kan banyak yang Karena marah hubungin. banget ya. Iya, Laporin udah lo gitu ya. sakit. Enggak, belum lapor waktu itu mah tante kak, belum lapor gitu kan. Terus Sama nih teman-teman anakku juga, tante kak bingung. Semua orang Kak, lain kak, kak. nah, aku bingung waktu itu kan. Apa namanya, karena awalnya setelah viral itu udah tuh mau menutup aja Kang Bro, ntar juga kan hilang sendiri, viral Betul. mah sebentar doang. Ternyata kan banyak pemberitaan yang ini baru nikah lah apa makin kemana-mana tuh. Akhirnya ya udahlah aku pengen datang ke sini tuh buat klarifikasi yang sebenarnya ceritanya kayak gini. Iya, itu awal mulanya benar. Karena simpang siur. Iya. Dia hanya ingin meluruskan semuanya aja dan pulang. Dan yang uniknya, dia menghubungi kita, bukan kita menghubungi dia. Itu tadi kita udah obrolin. Ini sebelum laporan, sebelum melaporkan ibunya ke Oh iya kan dia dulu kan pulang. Densu dulu. Iya ke sini dulu. Oh baru lapor-laporan. Iya kan dari sini kan rame lagi viral. Nah dari Bukan sana rame lagi, rame banget. rame banget tuh Lu kan. bayangin sehari yang nonton hampir belasan juta. Iya. Ini apa yang dibikin film? Viral banget kan? Iya. Gue jadi kebawa-kebawa viral. Iya, gue jadi kebawa viral. Tapi ya Gue namanya jadi jalan ya. keeret-eret. Viral. Iya, gitu. awalnya kan kamu nggak tahu cerita dia. Tahu dong. Enggak, awalnya kamu kan kata itu kamu nggak tahu awalnya. Setelah ditawarin film ini baru kamu cari tahu. Bukan, aku tahu. Pernah Oh. lihat ternyata. Oke. Tetapi nggak ingat. Jadi nih mau bikin film Norma tentang Norma, Norma gitu. yang mana? Mana sih? Pasti kasih linknya. Oh, ini yang ibu Oh. selingkuh sama mantunya itu mah aku tahu. Nah, ini kita mau nanya, waktu pertama kamu tahu dulu di awal sebelum kamu ditawarin film, apa di kepalamu waktu baca itu, tahu itu? Gila, udah gitu aja. Gila ya? Ya kan berita-berita itu kan pasti kan berseliweran kan. Iya, si ibunya gila. Cuman, iyalah. Menantunya enggak? Iya. Iya juga ya, sama-sama gila Iya juga, ya? cuman ini mau jujur kan, Iya. yang pertama kali terbersit, Iya. wah gila juga ini ibu gitu. Iya, oh Ya ibunya karena duluan kamu? ibunya yang punya anak. Kamu ibunya Dia duluan? kalau yang satu mah nothing tulus. Tapi gua akhirnya nangkep kenapa si produser ini milik kamu. Karena cukup relate dalam kehidupan kamu sehari-hari juga untuk hal ini gitu loh. Daya tarik kamu terhadap pria di usia yang mungkin di bawahnya itu tinggi sekali loh. Bener, itu kita nggak bohong ya? Bener ya? Setuju ya? Setuju, Bang. Setuju ya Kalau kalau di kantor suka pada nanyain juga pegawai-pegawai, kapan Norma bikin video dong sama Wulan Guritno kasih semangat ke bapak kayak gitu. iya, bener. Bener. Ya udah, bahkan- disyukuri. Iya. Alhamdulillah disyukuri. Ada hal di diri aku yang bisa menginspirasi sekitar. Amin. Itu yang kita Gitu suka. aja. Itu yang kita suka dari kamu dan cara berpikir kamu dengan pola hidup kamu, bagaimana kamu menjalaninya itu yang menginspirasi kita semua. Makanya kita tuh semua bangga dengan adanya Wulan Guritno di perfilman Indonesia loh. Aduh, Iya. makasih. Saking bangganya ya, apa ya luar biasanya gara-gara kamu main di film ini jadi ibunya Norma ya. Mantannya hubungin dia lagi katanya. Nggak dinanyain kemarin, kok nggak terawih katanya baru Ih, banget. gua terawih, gak tabok juga lu. Satu. Mohon maaf, ibu pelaku. Oh, iya, Ibu iya. pelaku Saya dalam pelaku, film. saya pelaku. Dalam film ya. Ini sekarang Wulan Guritno. Iya. Udah aku balas lah, dia kan pakai akun kakak iparnya gitu kan. Cakep banget masuknya ya. Iya. Awalan bawa-bawa Iya, itu kan. udah terlalu. Dia sering ya bapak Allah. bilangin, dia bilang masih ada hubungan nggak? Enggak, jangan belajar. Jujur masih ada rasa nggak? Kalau ada nggak apa-apa. Enggak, Udah nggak ada. Kalau waktu dari tempat gue dia udah mati rasa dan sangat mati rasa saat itu. Tapi sekarang udah mulai rasa itu udah mulai balik belum? Maksudnya udah ada pria lain Dendam yang udah bikin. nggak ada ya. Dendam mah udah enggak sih Kak, karena percuma ya dendam juga kan capek doang nanti. Capek Dia doang. nanti ketutup jodoh berikutnya. Iya. Harus legowo, ikhlas dia nanti kebuka. Tinggal milih. Amin. Kan? Saya iya. Buru nih. Kalau ini lu belajar. Iya, Ini siap. suhu. Tapi pada saat Suhu. kita masalah yang lalu itu masih ngegumpel di hati kita, gimana mau masuk yang baru dong? Betul. Apapun itu dalam hal apapun. Betul. Kalau itu aku setuju. Supaya kamu juga bisa menemukan tempat kamu berlabuh lagi. Sudah ada kemarin-kemarin semenjak pulang dari sini? Belum ada? Belum membuka hati lagi? Belum ya? Masih nunggu ya? Nunggu apa? Masih santai. Nah, Iya, masih makanya nunggu. belum ada karena dia juga masih tidak mau itu kayak nunggu apa gitu. Oh iya, memang bener saya kayak gue. Emang gue nyari suami mau apa? Iya. Gitu. Waktu kemarin-kemarin mungkin aku tuh malu gitu. Ya mungkin suami gue gak datang-datang karena gue masih ngeblok itu. So now I'm not ashamed of it. I want to get married again and I want to have kids again. Yes. Maksudnya masih mau punya anak gitu. Target gue 2 tahun lagi karena kalau udah di atas 45
takutnya nanti lebih berat gitu loh. Keren. Gitu. Aku tuh suka sama tapi cara kalau berpikir nanti dia. lewat 45, ya berarti aku harus kubur mimpiku yang itu. Iya, ganti planning Punya lah. anak, punya ganti anak planning. laginya. Tapi by the way, Kalau suaminya mah tetep Den. Iya. Gue tuh nggak suka pacar ganti. Gue pengen tuh laki gue kuasai. Sama. Saya mau dikuasain dulu, Wak. Iya dulu ya. Telat gue kenalnya bulan Bu Retno. Sumpah gue telat. Gue kenalnya tuh pas gue udah nikah. Kalau Hmm? enggak maksudnya kalau gue Saya mau dikontrol. Masuk, oke ya. Sebagai penutup mungkin kata-kata penting ya, mungkin dari Norma harapannya dengan film ini. Apakah yang pengen kau harapkan dari orang-orang di luar sana dari film ini? Sampaikan aja dari hati apa gitu. Ya, semoga untuk teman-teman yang ngalamin kasus serupa bisa segera bangkit gitu Iya. kan, segera pulih, dan untuk pelaku yang mungkin orang lain belum tahu udah segera sadar aja sih, karena ya mungkin kalau di dunia nggak dibalas nanti bakal ada balasannya di tempat yang lain gitu. Iya. Terus harapan buat diri kamu sendiri. Nah, Semoga aku juga bisa jadi lebih baik lagi, terus nggak bucin lah. Kalau misalnya suka sama orang ya masih bisa. Oh, belajar dari pengalaman kemarin Iya, bucin. iya, jangan bucin-bucin Ini yang aku lagi. bilang. Sama- Tapi kita semua pernah ngalamin sih bucin. semua pernah. sama bisa lebih sukses lagi aja sih di dalam pendidikan dan juga berkarir dalam Amin. kerja. Keinginan kamu ke depannya apa sih, Norma? Maksudnya nanti ke depan ini. Ini kan filmmu akan tayang juga. Kamu akan makin dikenal banyak orang. Harapan kamu sama diri kamu sendiri apa ke depannya? Pengen dapat kerjaan yang lebih baik lagi aja sih kan, supaya nanti bisa fokus juga kan ngurusin bapak. Oh gitu. Kamu pengen baktinya sekarang semuanya kamu kasih ke bapak gitu? Iya, tapi tetap sih aku juga nggak ngelupain bakti aku ke emak, karena kan tetap itu emak aku juga walaupun udah nggak tinggal bareng lagi. Ini kan momen yang tepat. Sudah berlalu 3 tahun ya? 2 Iya, tahun ya dari 3 ceritanya Norma? 3 tahun. Akhirnya kita bisa melihat kamu sama bapak di sini. Kamu pengen nguatin bapak, ngomong apa nggak sih ke bapak gitu? Soalnya pertama kali ya akhirnya kita bisa lihat kamu sama bapak. Iya, buat bapak mungkin maafin Mima ya Pak kalau sama ini Mima belum bisa jadi anak yang baik, meskipun Mima itu kelihatannya kayaknya cuek atau pendiam karena mungkin capek kan pulang kerja langsung masuk kamar, tapi bapak harus percaya Mima tuh mikirin banget buat masa depan bapak, dan semoga bapak selalu doain Mima terus supaya sukses biar bisa bagian bapak di masa tua, karena udah cukup lah bapak dari dulu capek kerja, biar Mima sekarang yang kerja bisa nyenengin bapak gitu. Bapak nggak perlu khawatir, Mima bakal terus ada buat bapak. Semoga bapak juga sehat panjang umur biar bisa nemenin Mima terus. Ya makasih ya Norma ya, Risma ya. Ya kamu peduli sama orang tua gitu. Ya sebenarnya bapak sih kayak gini ya. Ya kamu udah pasti sama bapak tuh udah siapa lagi kalau bukan kamu gitu yang ngertiin bapak gitu ya. Ya dengan anaknya kamu satu-satunya gitu. Ya bapak bangga punya anak kamu gitu. Emang sih sekarang kita hanya cuman berdua di rumah. Ya tapi kamu kan lagi nuntut ilmu, kuliah sambil kerja gitu ya, mungkin untuk orang tua juga gitu ya. Yang penting kamu jaga kesehatan aja. Sama jangan lupa yang 5 waktu aja sama yang puasa, ingat. Siap. Udah itu aja. Pak, makasih banyak ya. Norma, makasih ya. Sama-sama. Hadir di sini, kamu salah satu orang yang memberikan berkat untuk tempat ini. Dan saya tidak pernah lupa dengan ceritamu dan kenangannya. Pak Wulan, makasih banyak sudah hadir di sini. Kamu kenapa berkaca-kaca? Saya selalu Gue juga. iya, lu juga ya. Kita kenapa sedih ya, Wak ya? Ya kemarin tuh Semenjak gue sempat. main film, kenapa gue jadi Enggak. empati gue agak naik ya, Wak ya? Ya, bagus ya Iya, akhirnya. padahal gue tuh laki loh. Kemarin tuh ada disuruh berbicara sama gue. Jadi gue sebagai ibunya ya. Jadi dia pengen. Jadi setelah gue mendalami kan sangat dalam tuh. Tadi gue nggak mau ngelakuin ini karena gue ke-trigger. Gue kelar meranin si Rina itu, I was so drained. Capek banget, sakit banget hati gue. It was just it was a painful journey gitu. Jadi pas gue udah kelar lama 2 bulan terus coba berdialog. Aku sebagai ibu, kamu sebagai Norma, dia bertanya kenapa sih ibu bisa berbuat begitu? Apa salah aku? Kasih jawaban aku. Gitu lagi. Masuk dong. lagi. Kejadian gue dari umur 5 tahun ini sudah. Ya udah kita gegerungan berdua. Oh, jadi kalian pernah nangis berdua? Gue bukan sebagai Wulan ya. Iya, sebagai ibunya. Iya.
Pernah. Nah itu kan suka dilakukan tuh sama psikolog-psikolog kan. Iya. Kalau memang kita pengen menuntut sebuah jawaban, Iya. nggak harus kok dari orangnya langsung gitu Iya, kan. iya. We can do this terapi-terapi seperti ini gitu. Berdialog dengan atau membuat surat ke kita kecil. Atau kemudian ya belajar berempati, misalnya kenapa sih tuh orang jahat banget sama gue gitu. Coba deh gue ceritanya jadi dia, gue bertanya ke dia kenapa sih lu begitu, gue juga yang jawab gitu, berempati kepada si orang jahat Iya. tersebut. Karena itu pentingnya manusia adalah empati, di mana peran empati itu yang membedakan kita dengan hewan. Terus abis kemarin kita ngobrol itu, dari jawaban-jawaban aku, walaupun memang bukan sebagai, kan aku nggak tahu, karena aku mendalaminya kan peran yang di skenario kan, bukan ngeriset ibu kamu yang sesungguhnya. Ada kamu dari jawaban-jawaban aku yang membuat kamu marah lagi, atau malah tersentuh, atau malah berempati sama ibu kamu, atau malah ya ibu aku punya alasan untuk melakukan itu, atau apa yang kamu rasain? Kalau aku apa ya, sebenarnya nggak kepikiran gitu sih Kak. Kalau pas Kakak ngomong kayak gitu, aku itu nggak berani. Aku kan ngebayangin, tapi pas coba kalau aku ngomong sama tuh kayaknya aku nggak berani deh ngomong itu. Nggak tahu kenapa. Hubungan dia sama ibunya nggak sedekat itu. Sebenarnya deket banget kan dulu ya. Gitu. Deket banget kan, apa-apa tiap hari cerita. Cuman untuk hal-hal yang kayak gini tuh nggak tahu. Berani nanya? Nggak tahu, kayak takut aja gitu, nggak berani nanya. Dari pas awal dulu ketahuan apa, aku mah nggak pernah nanya. Takut gitu, takut marah atau gimana ya, takut responnya. Padahal kan belum tentu kan gitu. Tapi takut aja, dan makanya nggak berani. Makanya kan sedih banget. Oh ternyata kayak gini kalau misalnya aku tuh ngomong gitu. Aku juga sempet nanya pernah waktu pas Ada kelegaan sedikit walaupun dengan ibu palsu ya. Iya. Tapi udah Paling nggak bisa berdialog. bantu. Iya, Karena